ngatur musiknya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para panelis dan para peserta dari acara kita Apa Saja Kutanya Hogi atau Ask Hogi hari ini di seri ke-117. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah penata laksanaan tumor ovarium borderline. Hari ini dengan moderator kita Dr. Puju Hartono, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, RSUD Sutomo, Surabaya. Dan kita akan memiliki dua narasumber hari ini. Yang pertama adalah Dr. Unedo Hence Marco Sihombing, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi dari RSUD Tarakan, Fakultas Kedokteran Ukrida Jakarta. Dan yang kedua adalah Dr. Andrian Syah, SPOG, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi di RSUD Abdul Wahab Syahrana Samarinda. Sebelum kita memulai acara kita sore ini, mari kita mendengarkan sambutan terlebih dahulu oleh Sekretaris Jenderal Hogi, Dr. Tovan Widya Utami, SPOG Subspesialis Onkologi. Kepada Dr. Tovan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat semuanya. Di sini ada guru saya juga, Dokter Pujo, ya sejawat Dokter Onedo dan Dokter Andriansyah. Ya, ini ya Nusantara ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk kesekian kalinya ya Asogi sudah demikian lekat dengan para sejawat semuanya ya mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kesempatan dan diskusi ilmiah ini ya menuju buka puasa sore ini ya. Tidak kerasa ini hari ke-23 bagi yang melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan. Dalam hal ini saya mohon izin mewakilkan Bapak Ketua kita Dr. Brahmana ya barusan saja kami rapat ya beliau dari Surabaya ke Jakarta dan sekarang juga mohon izin sedang dalam perjalanan untuk beristirahat juga ya kembali untuk ke Surabaya gitu ya. Nah kesempatan kali ini kita akan membahas seru ya Dr. Pujo kelihatannya tumor ovarium borderline ya luar biasa ya. Jadi apa itu BOT borderline ovarian tumor gitu. Jadi nanti mungkin teman sejawat non onkologi bisa banyak bertanya ya tentang kegalauan ya apa saja yang pernah dihadapi di lapangan kasusnya seperti apa. Apakah benar misalkan BOT itu ditangani oleh dokter SPLG non onkologi misalkan gitu ya. Apa yang seharusnya diantisipasi ya tentu nanti adalah penegakan diagnosis penting ya pada pelaksanaan di lapangan secara klinis, imaging dan seterusnya ya. Pre-opnya seperti apa, apakah nanti kalau udah monitoringnya seperti skornya seperti apa, menuju BOT-nya bagaimana, dan apa yang harus kita antisipasi follow up-nya nanti ya. Mudah-mudahan bisa dikupas di sini para ahlinya. Silakan bertanya ya. Saya tidak berpanjang-panjang rasanya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya mohon maaf lahir batin ya. Kami sangat menantikan apa yang menjadi hal-hal ya masukan ya kritikan positif terhadap acara ini dan untuk beberapa isu mengenai apakah nanti Asogi kita akan menerbitkan SKP bukan saja ya saat ini SKP ID menuju ke SKP Kemenkes memang ternyata jalan menuju ke sana banyak aral melintang ya kami ingin memberikan yang terbaik buat para sejawat namun apa boleh buat ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita akomodasi dalam arti terkait dengan pembiayaan sepertinya ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah ya. Mudah-mudahan bagi yang melaksanakan masih ada tersisa untuk mengejar Lailatul Qadar ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dokter Eni. Waalaikumsalam. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tovan. Baik, para peserta, untuk tidak memperlama, mari kita mulai saja diskusi kita sore ini. Kepada Dokter Pujo Hartono, saya persilahkan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ibu Sekjen, Dokter Taufan. Dokter Taufan ini kemana-mana ada ini. Ah, para pembicara, panelis Dokter Unido, Dokter Adriana Shah, dan tentunya cukup banyak, ada 100 lebih, 102 yang partisipan pada sore hari ini. Sore hari ini kita membicarakan tentang borderline tumor. Apa sih borderline tumor itu? Ini apa prakanker ovarium atau makhluk apalagi, kemudian perangainya katanya low malignant potensial, low potensial ya, malignan tetapi ya nggak galak-galak amat. Tapi bagaimana nanti mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Kita di sini bukan ngajari, bukan, tapi sharing ya, berbagi. Eh, ada dua panelis yang akan membicarakan. Monggo silakan, siapa terlebih dahulu, Dokter Unedo atau Dokter Adriansa, silakan. Mungkin dijelaskan sedikit tentang sebelum masuk ke penata laksanaannya. Silakan. Ya, ya. Makasih banyak Dokter Pujo. Monggo silakan. Ya, ya. Izin Dokter Nedo saya dulu nih, nggih, Dokter Nedo. Nah, sebelumnya makasih banyak kepada Dokter Tovan. Beliau ini senior saya, Sekjen Hogi kita yang sangat kita banggakan dan kita andalkan. Guru saya Dokter Pujo yang selalu saya hormati, senior saya Dokter Nedo, teman-teman sejawat saya di Hogi, senior saya, profesor saya, kemudian yang saya hormati juga di anggota-anggota yang peserta ini, Dokter Pujo kayaknya banyak anggota kita yang ternyata juga nggak hanya dokter Obgyn, tapi saya lihat juga ada dokter PA juga kayaknya ada ikut masuk ke dalam situ, Dokter Pujo. Kemudian ada teman-teman sejawat dokter umum yang saya hormati juga semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Izin saya coba share dulu apa saya punya PowerPoint, moga-moga bisa terlihat. Sebenarnya. Ini apa bisa dilihat? Dokter ini bisa lihat ya, Dok? Bisa, Dokter. Terlihat, Dok. Alhamdulillah. Oke, Tinggal ya. share. Ya, kita izin saya mulai ya Dokter Pujo, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Hogi yang telah mempercayakan ke saya untuk mempresentasikan berbagi ilmu tentang tata laksana tumor ovan borderline. Cuma ada titipan dari Dokter Pujo, ada pendahuluan dulu ya Dokter Pujo ya. Jangan langsung tata laksana dulu kata Dokter Pujo. Ya, ya, ya. Mungkin ini puisi sedikit Dokter Pujo, sebentar aja. Saya biasanya orang Kaltim suka ada pantun soalnya. Jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa membeli bubur. Ya, ini bubur yang Samarinda terkenal soalnya Dokter Pujo. Asogi semakin mesra, perkuat silaturahmi menambah umur. Ya, insya Allah. Amin. Ya, jadi ini definisinya ya. Tumor borderline seperti dikatakan oleh Dr. Pujo tadi adalah salah satu tumor yang kita katakan namanya bahasa lainnya low malignant potential tumor, yaitu kelompok heterogen dari lesi ovarium dan penegakannya hanya bisa dengan histopatologi yang memiliki ciri khas yaitu proliferasi atipik epitelial tanpa Mohon adanya izin, invasif slide-nya belum trauma. jalan ya, Dokter Andri. Oh ya, Bentar ya. Yang lain ini udah bisa dilihat belum ya? Ya, jadi definisi tumor borderline tadi adalah kelompok heterogen dari lesi ovarium. Secara histopatologi Belum memiliki jalan slide-nya ya, preferensi Dokter atipik. Pujo ya. Belum terlihat ya slide-nya? Kelihatan, cuman Slide show-nya belum. eh, Slide show-nya belum. slideshow ya. Coba ya, slide. Ini dipindah ke slideshow. Ini Pak sudah masuk slide show-nya? Izin belum, Dokter? Oh, belum ya? Stop, Nah, slide mungkin. plan stop dulu, Dok. Oh, stop dulu ya. Coba saya Baru nanti saya. di slideshow besar, ya. Baru di slideshow besar dulu, baru di screen. Oh, mungkin kayaknya gitu caranya ya.
Maklum nih sudah lama nggak lewat sini jadinya. Maaf, maaf. Gue sering operasi. Apa dok? Kayaknya bukan pisau. Bisa aja dokter Pujo. Maaf ya dok, saya izin ya dok. Ini saya coba share screen lagi sekali lagi. Moga-moga bisa kali ini. Sebentar. Ini sudah kelihatan? Ya. Oke, ya, Nah, ini nanti pantun saya tadi udah terlihat dokter Pujo pantunnya? Ya. Oh iya ya, ya, siap. ya, silakan. Ya. Jadi sekali lagi tumor borderline adalah low malignant potensial tumor, yaitu kelompok heterogen dari lesi ovarium. Ya, jadi secara harus histopatologi memang yang memiliki ciri khas yaitu proliferasi atipik epitelia tanpa adanya invasi stroma. Walaupun ada yang kita katakan namanya mikroinvasi, ya di mana kedalamannya tidak lebih dari 1 mili, itu juga dimasukkan ke dalam salah satu namanya tumor borderline. 14-15% ini adalah insidennya dari sumaneoplasma ovarium primer. Kemudian dibagi berdasarkan histopatologi, yaitu ada yang jenis serosum, ya, sekitar 70%, yang jenis musinosum atau musinosum borderline ovarian tumor 11%. Ini endometrioid borderline, clear cell borderline, dan transitional cell Brenner. Ini saya ambil dari klasifikasi WHO 2020 histopatologi untuk ovarium. Kemudian pembagian tumor borderline ini stadiumnya sama dengan stadium kanker ovarium. Ya. Ini tadi sedikit takut-takut lompat ya dok. Kemarin kalau nggak salah kita bahas asologi sebelumnya tentang kanker endometrium. Hanya sedikit mengingatkan teman-teman sejawat semua bahwa borderline itu adalah bagian dari tumor epitelial ovarium. Ya. Di sini kita lihat ada seros. Ini contoh ini berdasarkan histopatologi 2020 ya dok. Sekali lagi izin. Kemudian jenis-jenis yang lainnya seperti ada stromal tumor, germ cell tumor, dan karsinoma yang lain. Tapi fokus hari ini kita bahas tentang tumor borderline. Jadi sekali lagi tumor borderline ovarian tumor atau kita bilang low malignant potensial tumor itu stadiumnya sama dengan stadium kanker pada umumnya. Ini hanya gambaran ringkas saja untuk stadium-stadium. Jadi seperti sama kanker ovarium stadium yang lainnya. Ini untuk epidemiologinya sedikit, bahwa sepertiga pasien permasalahannya borderline ovarian tumor itu berusia di bawah 40 tahun. Jadi masih pada usia muda, sehingga terkait dengan keinginan, biasanya pasien kita ingin mau punya anak. Untungnya, 70% stadium borderline ovarian tumor ini pada stadium 1, 10% pada stadium 2, stadium 3 19%, dan stadium 4 hanya di bawah 1%. Adapun dari beberapa jurnal dikatakan tentang faktor resiko terjadinya borderline ovarian tumor adalah infertilitas, pemakaian induksi ovulasi, terapi hormon pasca menopause. Ini sedikit gambaran ultrasound, mungkin hanya untuk mengingatkan teman-teman, masuk saya sendiri khususnya. Ini gambaran di sebelah kiri ini kita bisa lihat bahwa ini ada gambaran ultrasound khas sistik, kemudian ada bagian padat, tapi kita lihat bahwa neovaskularisasinya dari Dopplernya tidak terlalu hanya intermediate saja. Sedangkan yang di sebelah kanan khas untuk ovarian karsinoma, kita bisa lihat di sini bahwa bagian padatnya vaskularisasinya sangat banyak sekali. Jadi yang sebelah kirinya ada borderline serosum, yang sebelah kanan adalah high grade serous carcinoma. Nah, ini yang terbaru jurnal tentang ultrasound tentang bagaimana memprediksi borderline ovarian tumor. Ini penelitian yang dilakukan di Cina tahun Agustus 2022 di uploadnya. Agustus 2023 kalau tidak salah. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya selain kita melihat ultrasound, kita melihat juga adanya gambaran microcystic pattern. Jadi kita bilang namanya singkatnya MCP. Jadi dalam masa yang di dalam ini kita bisa lihat ada pattern-pattern bola-bola seperti dotting pada warna-warna merah ini. Jadi dikatakan bisa jadi independen prognostik untuk diagnostik, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah borderline ovarian tumor. Ini mungkin juga bisa membantu kita untuk dalam menegakkan diagnosis sebelum melakukan tindakan operasi. Sekali lagi, operasi staging untuk tumor borderline pada dasarnya sama dengan kanker ovarium. Seperti kita ketahui bahwa prosedur lengkap staging, operasi adalah hysterectomy total, angkat kedua ovarium, kita peritoneal washing, omentektomi, dan resesi 4 metastasi yang terlihat.
Tapi biasanya kita lakukan ini pada pasien yang tidak ingin punya anak lagi. Nah, lalu tentang manfaat limfadektomi pada borderline sudah banyak penelitian mengatakan, bahkan ada satu meta-analisis dari 97 penelitian yang mencakup lebih dari 4.000 pasien yang memiliki metastasis ke lymph node, ternyata survival-nya sangat bagus pada tahun ke-6, 6,5 itu 98% masih survive. Sehingga limfadektomi boleh kita tidak lakukan pada kasus pada borderline. Nah, ini yang kita bahas sekarang tentang bagaimana apakah complete staging atau conservative surgery. Karena sekali lagi hampir sepertiga pasiennya pada usia yang masih ingin membutuhkan kehamilannya. Untungnya prognosis stadium 1 itu 99% sangat bagus ya. Jadi sehingga SOU dapat dilakukan dalam kondisi tumor ovarium unilateral. Dengan bahasa lain, tindakan konservatif sangat bisa dilakukan pada kasus borderline, khususnya pada stadium 1. Baik itu kita akan operasi kistektomi maupun SOU. Secara keseluruhan untuk konservatif surgery itu 7-30% resiko kambuhnya. Kemudian di sini kita bisa lihat 5-year disease free survival-nya sangat bagus sekali, 95% dengan operasi konservatif. Angka kehamilan spontan itu 54% kurang lebih. Angka kekambuhannya 13%. Kekambuhan dengan keganasan 1,6%, dan angka kematian hanya 0,5%. Sedangkan angka kekambuhan setelah SOW itu kapan median kambuhnya rata-rata sekitar 5 tahun. Sedangkan dengan kistektomi lebih tinggi risiko kambuhnya, tapi dengan median kambuhnya lebih cepat, yaitu sekitar 2,6 tahun. Jadi sekali lagi konservatif surgical surgery bisa dilakukan pada kasus stadium 1 pada borderline ovarian tumor. Nah, bila terjadi kekambuhan, maka sebaiknya operasi konservatif tadi kita lakukan menjadi operasi yang lebih besar, yaitu operasi staging yang lengkap. Untuk stadium 2 dan 4, Dokter ya, siap. Adriansa, ya, Siap, dokter. barangkali mungkin bisa sharing dengan ya. Saya lihat tadi Dokter Unido juga menyiapkan tentang tata laksananya juga. Oh ya, Ya, mungkin baik, baik, bisa baik. dilanjutkan dengan Dokter Unido, nanti Ya, bisa disampaikan lagi kalau misalnya masuk ke diskusi. Ya, ya, terima siap. kasih Dokter Andriansyah. Silakan Dokter Ya, Unido. ya. Terima kasih Dokter Pujo, sejawat semua yang terhormat, guru saya Dokter Pujo, Dokter Tovan dan Dokter Adrian serta Dokter Reni. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit, tadi sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh Dokter Adriansah ya. Jadi tidak beda jauh ya kalau namanya BOT itu hampir sama dengan kita katakan bahwa ini merupakan satu tumor borderline atau tumor dengan atipikal, jadi perubahan atipik pada epitel ya. Jadi belum ada terjadi yang namanya mikroinvasi di stroma, tetapi masih hanya terbatas pada epitel di ovarium itu sendiri ya. Dan biasanya ini hampir ya, kabar baik untuk kita itu 80% pada stadium 1 BOT ini ya. Dan juga jarang sekali pada orang tua, lebih banyak pada usia-usia kurang dari 40 tahun. Nah, BOT ini cukup sering, hanya menurut jurnal itu menyebar di sekitar peritoneum dan lymph node ya, jarang di organ-organ lain. Ini kabar baik sekali juga ya. Jadi biasanya angka mortality rate-nya walaupun invasi non invasi cukup kecil, yaitu sekitar 4,7 sampai 3,34 ya. Jadi kalaupun terjadi penyebaran invasif, dia hanya mortality rate-nya cukup kecil, yaitu 4,7. Nah, etiologinya tadi sudah dikatakan itu macam-macam ya. Ada sesuai dengan perubahan genetik dari serus, musin, itu perubahan kiras, dan perubahan daripada BKT dan apeten untuk jenis endometrioid, dan ada perubahan dari endometriosis bisa menyebabkan endometrioid serta sel dari BOT atau borderline ovarian tumor ya. Simptomnya saya tadi dikatakan nggak beda jauh ya dengan kanker ovarium ya. Tapi yang menarik di sini agak sulit ya. Ternyata eh, mendiagnosis awal BOT ini atau borderline ini sulit juga, sama dengan sesulitnya pada kita mendiagnosa pada kanker ovarium ya. Jadi tantangan juga untuk kita semua.
Nah, ini paling banyak adalah jenis serous borderline, tadi sudah dikatakan ya. Dan yang paling baik adalah overall survival-nya pada keadaan serius ini bagus sekali, 97% dibanding dengan mucinosus atau jenis bot lainnya. Ya. Nah, yang paling sering ukuran besar adalah jenis yang mucinosum. Ya, di lapangan memang yang paling besar-besar biasanya tumor borderline ini biasanya jenis-jenis mucinosum nih. Nah, ini sesuai dengan teori ya, menurut Della Corte tahun 2022. Nah, ini untuk diagnosis tadi sudah dikatakan pemeriksaan awal adalah biasanya agak sulit ya. Hampir sama kita menggunakan marker CA125 maupun menggunakan marker CA199 untuk jenis mucinosum ya. Dan juga pemeriksaan USG transvaginal itu didapati adanya perubahan ya pada dinding ya. Tadi dikatakan ada intracyclic papillary projection ya pada pemeriksaan Doppler, kemudian juga ada bagian-bagian padat ya, dan ada juga aliran darah yang meningkat ya. Nah, untuk MRI juga agak sulit ya, cuman kita hanya biasanya pada keadaan-keadaan mucinosum kita mendapatkan lesi-lesi peritoneal yang sering didapat apabila bergumpulan dalam bentuk jumlah yang banyak. Nah, ini sedikit ya khasnya tadi dikatakan perubahan mikropapiler ya, terjadi perubahan peningkatan mikropapiler yang meningkat di stroma. Jadi dibandingkan dengan ovarium normal ataupun ganas, dia relatif lebih lebih agak sedikit banyak cabang tapi tidak terlalu kasar, dan dia menghasilkan sekret pada papil-papil tersebut. Pengobatannya tergantung dari keadaan ya. Apabila ingin mempertahankan kehamilan, biasanya kita lakukan unilateral atau kistektomi ya, atau bilateral salpingectomy. Apabila tidak diinginkan anak, bisa melakukan total abdominal dan hysterectomy ya, dan THA based or recommended ya. Sedangkan untuk ada keadaan-keadaan untuk ada metastasis, kita lakukan reseksi pada tumor. Nah, ini menarik ya. Jadi tidak seagresif dilakukan tindakan pada kanker ovarium ya. Nah, pendekatan ini ada dikatakan menurut GOG pemberian efek kemoterapi pada bot ini tidak mempengaruhi survival, efek survival dari pasien-pasien dengan bot ini. Ya, ini jadi sampai saat ini kita masih hanya observasi ya, masih penanganan ini masih sangat konservatif ya, dan ini masih kontroversial di tengah-tengah para ahli di dunia. Nah, yang menariknya ini dari prognosisnya ini hanya 11% yang mengalami recurrent. Nah, biasanya recurrent ini tergantung dari keadaan-keadaan yang menyebabkan adanya faktor 5 tersebut. Jadi kalau tipe selnya jenis serosum, dia lebih mudah untuk terjadi kekabuan dibandingkan yang mucinosum. Stage ya, semakin stage-nya tinggi, makin mudah adanya implan, adanya tanda-tanda mikropapilar arsitektur ya, perubahan pada gambaran-gambaran PA-nya. Dan tentunya ada invasi di organ-organ lainnya. Nah, ini BOT ini recurrent biasanya menurut Della itu 15 sampai 20 tahun ya. Jadi kalau ada pasien-pasien lain kabar baik juga itu recurrent-nya biasanya 15 sampai 20 tahun ya. Nah, biasanya dari jumlah kasus tersebut yang 15% dari jumlah total kanker ovarium ini hanya sekitar 2% yang recurrent ya, recurrent. Dan biasanya 2 sampai 24% itu yang benar-benar mengalami invasif menyebar lagi itu sekitar 0,5 sampai 38% ya. Ada sedikit perbandingan menurut Della bagaimana recurrency pada pasien-pasien yang dilakukan konservatif manajemen dibanding dengan radical surgery. Ternyata yang dilakukan radical surgery ya, yang mengangkat THA BSO tadi itu relatif recurrentnya lebih kecil, yaitu 3,2 sampai 7% dibanding yang kita konservatif. Ya, jadi kalau memang untuk sejawat semua, kalau ada pasien dengan kanker tumor borderline ya, itu misalnya sudah punya anak ya, sudah cukup, sudah tidak mempunyai keinginan untuk konservatif, ya udah kita buang aja, itu angka recurrence-nya lebih kecil, 3,2% ya. Kemudian untuk terjadi recurrence-nya biasanya setelah 5 tahun itu 25%. Jadi 5 tahun aman ya. Nah, resiko mucinosum itu lebih rendah dibandingkan dengan resiko serosum ya. Jadi di sini risalah kalau kita lihat pada keadaan-keadaan ini sedikit tambahan pada borderline ovarian tumor apabila kita dilakukan oleh seorang onkolog ya, misalnya complete staging,
kita tinggal menunggu hasil PA-nya. Kalau misalnya hasil PA-nya tidak ada keganasan atau low grade granulous squamous carcinoma, itu kita observasi aja. Ya, jadi observasinya dengan melakukan setiap 3 sampai 6 bulan sampai 5 tahun. Kemudian di follow up 1 tahun dan pemeriksaannya cukup CA125, imaging tidak terlalu disarankan kecuali misalnya ada tanda-tanda mencurigakan. Nah, tetapi kalau misalnya BOT yang dilakukan misalnya oleh sejawat uh, ahli ternyata menemukan suatu keadaan, oh, wah, borderline, dia belum sempat melakukan staging. Dalam hal ini staging artinya melihat, mencurigai, kita dilakukan CT scan atau MRI imaging. Kalau ada residu, ya kita lakukan restaging. Tapi kalau misalnya tidak ada residu, kita cukup observasi. Ya. Nah, ini untuk risalah sedikit kesimpulan dari jurnal yang kami baca. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dokter Nido yang menambahi tadi. Eh, saya lihat belum di chat belum ada pertanyaan ya di. Pada ini sudah ada pertanyaan mungkin? Belum ya? Belum ada di sini, Dok. Iya, Dok. Baik, eh, saya mungkin ingin ingin ya gitu, ingin diskusi juga. Kira-kira apa bedanya ini dengan eh, CA ovarium yang biasa ya? Ada nggak yang membedakan? Apa ini semacam lesi prakankernya ovarium nanti bisa berubah menjadi CA ovarium yang ya CA ovarium bukan lagi borderline. Kira-kira bagaimana, Dokter Andrian? Makasih banyak, Dr. Hmm. Wijo. Ya, kalau tentang perjalanan lesi prakanker pada ovarium, khususnya untuk yang low grade serous carcinoma, dokter, karena memang genomiknya sama dengan pada yang borderline serosum ovarian tumor sih, kalau kita lihat memang ada memang pola bisa menjadi lesi prakanker pada yang low grade ya, Prof. Dr. Wijo. Tetapi pada Hmm. dasarnya sih jurnal-jurnal terbaru mengatakan bahwa sebenarnya entity-nya tetap berbeda antara yang borderline serosum dengan apa yang low grade serous carcinoma, Dr. Pujo. Tetapi pada kenyataannya dari insiden tetap ada 1-2% yang borderline itu akan menjadi low grade serous, Dr. Pujo. Mungkin itu kalau Dr. Pujo yang mungkin saya bisa Hmm. saya berikan masukan. Tapi prinsipnya sih memang sifat dan Sepertinya nggak kelakuannya beda sama sekali ya sejak awal ya. ya berbeda sejak awal memang. Iya, ya. Dokter Anida bisa mau menambahkan mungkin? Ya, jadi eh, yang ini hal yang menarik ya, Dok. Memang borderline ini kita bilang benign tidak, tapi Ya, dibilang ganas belum sampai invasi ke stroma di pada ovarium, epitel ovarium. Jadi memang dia hanya terbatas pada pembesaran dari filinya, Dok. Jadi belum sampai terjadi kerusakan atau perubahan dari arsitektur, ya dia hanya berubah dari perubahan sel-sel atipik. Ya. Tetapi yang menarik adalah terjadi keganasan atau rekarensi. Tetapi rekarensinya ini cukup lama ya. Tadi dikatakan menurut jurnal itu sekitar hampir 10 sampai 25 tahun baru kambuh. Jadi memang hal-hal yang perlu kita waspadai juga. Jadi suatu umur yang perlu sangat observasi bila hasil tersebut. Baik, ya terima kasih. Ya, jadi intinya mungkin memang memang berbeda ya. Jadi originnya juga berbeda, sifatnya juga rasanya ya tetap seperti itu, borderline terus ya. Ini ada pertanyaan menarik saya kira dari Dokter Halida. Apakah boleh dikerjakan oleh SPOG umum? Ya. Kemudian bila BOT apa perlu diberikan kemoterapi? Tadi sudah disinggung ya, tetapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Masalahnya tumor ovarium itu ya kalau borderline ini semuanya tergantung, sangat tergantung kepada eh, patologi anatomi ya. Jadi kalau gambarannya ada tumor curiga ganas itu ya saya kira ya tetap harus dioperasi dianggap sebagai tumor ovarium ganas. Hasilnya tergantung nanti dari dokter. Kira-kira bagaimana dokter umum mengerjakan ini, dokter Andriansyah? ya.
kan masanya tadi Dokter Pujo kita teman-teman sejawat suka mengatakan mungkin awalnya duganya benign ya Dokter Pujo. Taunya Hmm. pas tiba-tiba selesai keluar PA, kagetnya kok jadi borderline tumor ya, Dok. Tapi saya yakin kalau teman-teman sejawat dari awal sudah curiga ini malignan, saya yakin pasti kalau ada onkolog di dekatnya pasti dirujuk ke onkologi. Tentang apakah memang bisa diberikan oleh spekulum kalau memang kita curiga dari awal dia benign atau mungkin sudah bisa melihat microcystic pattern seperti itu yang tadi disampaikan di jurnal yang terbaru tadi tentang USG borderline. Apakah boleh dilakukan kalau dia masih terbatas pada stadium satu, insya Allah masih bisa. Apalagi pada pasien yang muda ya, Dokter Pujo, konservatif ya kan dok? Iya, Apalagi iya, dia iya. belum punya anak, misalnya, saya yakin bisa dilakukan oleh dokter obgyn umum. Eh, dan bila mana ada hasil borderline memang sesuai dengan hasilnya, maka ya kita harus lebih tepatnya konseling, Dokter Helida. Kita konseling ke pasien tentang resiko kekambuhan, tentang resiko kemungkinan malignansinya rendah ya. Tapi tetap harus di follow up sesudahnya. Dan anjuran saya kalau pasien itu memang kepingin mempunyai anak ya jangan lama-lama, jangan sampai nunggu dia jangan sampai dia recurrent dulu baru kemudian buru-buru mau program hamil. Jadi secepatnya programnya dilakukan. Penelitian mengatakan induksi ovulasi bahkan dengan IVF pada kasus borderline yang dilakukan tindakan konservatif dulu itu tidak mengganggu progresivitas dari terjadi rekurensi pada borderline tumor Dr. Helida. Jadi boleh menurut saya boleh. Sekali lagi mana tadi awal ya penampilannya. Kecuali kalau sudah ada implan kita USG ada di jelas ada mental cake atau di dinding peritoneunya kok bisa kita lihat ada implan, ada asites ya. Kalau itu sih jangan ya. Kita referral ke dokter yang lebih dalam hal ini onkologi, ginekologi. Mungkin itu ya, Dokter Oke. Pujo. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, ini dokter Unedo ada pertanyaan ini. Hamil, ya kebetulan hamil ada kistenya mungkin dibuka saat trimester kedua ya. Kemudian ternyata PA-nya borderline. Nah ini sikapnya bagaimana? Apakah hanya di follow up saja atau bagaimana? Silakan dokter Unedo. Yang pertanyaan yang terakhir ya, dok ya. Ya, ya. Jadi hamil dioperasi, ternyata hamil dengan kiste, diambil kistenya trimester 2, kemudian hasil PA-nya ternyata borderline. Diapakan? Di Ya, follow up saja atau jadi bagaimana? jadi untuk tadi ya dikatakan bahwa borderline pun tanpa hamil kita tetap observasi ya. Apalagi kalau misalnya dia hamil, dilakukan kistektomi atau salpingo-oophorectomy, yaitu ternyata hasil PA-nya adalah borderline, tentunya sikap kita sebagai dokter itu adalah kita observasi ya, tidak melakukan tindakan apapun sampai kita namanya melakukan parturian atau kita lahirkan dulu bayinya. Tetapi setelah itu biasanya pada kasus-kasus yang kecelakaan menemukan eh, tumor borderline menurut NCCI tahun 2024 dikatakan bahwa kita melakukan imaging ya kita melakukan imaging bisa menggunakan CT scan atau menggunakan MRI untuk dilihat apakah ada residu di dalam di tubuh ibu itu sendiri ya kita di panggul atau di daerah organ intestinal dan lain-lain kita lakukan apabila tidak ada massa tidak ada residu itu kita lakukan observasi tapi kalau misalnya pada saat kita lakukan imaging ternyata ada residu ya kita lakukan restaging untuk membuang massa sisa yang ada demikian dok jawaban saya Oke. terima kasih. Iya. Terima kasih, Dokter Anedo. Ini Dokter Heditan bertanya bagus saya kira ini. Eh Dioperasi ternyata hanya kistektomi. Ya. Jadi konservatif surgery itu apakah harus diambil satu ovarium kalau di salah satu sisi aja atau boleh saja kistektomi saja mungkin kebetulan bisa kistektomi ovarium yang sehat ditinggalkan. Silakan Dokter Adriansa. Ya. Makasih banyak Dokter Pujo. Ini pertanyaan dokter siapa tadi ya? Dokter Heditan. Heditan ya. Oh, ya. Iya. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Dokter Unedo juga. Jadi pada prinsipnya sih kalau kita kistektomi kemudian hasil PA-nya BOT, maka yang kita lakukan ya kayak ke pasien Dokter Pujo bahwa resiko kambuhan pada kistektomi itu cukup tinggi
sekitar 30%, kemudian median kambuhnya mungkin sekitar 2,6 tahun bisa kambuh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Itu apa tindakan kistektomi kita atau semua operasi? Kekambuhan kistektomi atau ya kekambuhan semua operasi? kekambuhan pada kistektomi, dokter, penelitian dokter Pujo. Kistektomi aja. Ya, ya. Jadi kalau pada kistektomi lebih Ya. tinggi resiko kambuhnya, dok, dibandingkan Oh, dengan lebih tinggi. kita Oke, ya, ya. ya dibandingkan ovarektomi ya. Karena dia cukup tinggi, kita katakan apa adanya. Yang kedua, saya yakin ini kalau kita kistektomi kan pasti biasanya pasien muda kali ya, dokter Pujo. Jadi apa tadi sudah dikatakan oleh dokter Munedo, maka kita observasi, dokter Pujo. Observasi kemudian ya proses untuk program hamilnya dijalankan secepatnya sebelum dia kambuh lagi gitu, dokter Pujo. Jadi dengan bahasa lain, tindakannya tetap observasi yang kita lakukan selanjutnya, dok. Oke. Jadi Ya. eh, mungkin berbeda ya dengan kasus Sialvarium. Sialvarium kita dikirim Oh ya, ya, ternyata belum complete surgical staging. Kira-kira seperti ya, itu. Sikap sikap dikirim ke center yang lebih besar, tentunya sikapnya ya tergantung usia juga ya, dan ya. tergantung pasien juga. Tetapi kira-kira kan kita mesti melakukan restaging, kita buka lagi. Idealnya seperti itu. Pada yang seperti ini, kalau Tidak. konservatif saja sudah ditunggu saja sambil diobservasi, masih memungkinkan nggak kira-kira? Atau idealnya harus dibuka lagi? Gimana, Kalau dokter? kalau menurut NCCI dok itu NCCN itu kalau misalnya kita lakukan kistektomi dok, ternyata hasilnya borderline dok. Sementara Ya, pasien ini apakah dilakukan restaging atau tidak itu tergantung dari CT scan dok. Jadi kita CT scan dulu setelah setelah operasi ya mungkin 1-2 bulan kita lihat apakah ada massa yang artinya diobservasi ya. ya kalau dia tidak ada Ya kita tidak harus, operasi. mestinya ya tidak harus CT scan. Kalau dengan OSG aja kelihatan kan mestinya dibuka lagi. Ya. Ya. Saya khawatirnya kalau teman-teman terus di daerah terus nggak ada CT scan-nya. Oh iya dok, tentunya ya. Ya, ya, Harusnya ya, bisa ya. dibuka dok, Artinya diobservasi aja. bahwa ya barangkali kita masih memberi kesempatan, tidak terlalu agresif. Wah ini harus dibuka dan sebagainya. Setuju, setuju dok. Kesempatan mungkin sudah cukup operasinya atau mungkin belum belum sampai recurrent sambil diobservasi ketat. Tetapi intinya barangkali harus kita ingatkan betul bahwa harus bersyukur ini hasilnya borderline. Tetapi meskipun borderline itu juga bisa kumat, bisa menjalar kemana-mana sehingga awareness dari pasien lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi sepertinya dari Dokter David. Oh, dari Dokter David belum. Oke. Eh, nah, yang saya agak bingung ada stadium menyebar, artinya menyebar ke mana-mana. Bedanya dengan kanker biasa, dengan si ovarium biasa. Kalau si ovarium mempunyai kemampuan metastase, ini juga termasuk metastase atau bukan ini? Kalau kan ada stadiumnya juga ya. Jadi stadiumnya sudah. Nah, kemampuan metastase itu dibandingkan dengan CA biasa itu bagaimana? Pada CA ovarium, CA pada borderline tumor ini. Dokter Andriansa mungkin bisa. Ya. Makasih banyak, dokter Pujo. Sambil kita nunggu yang bertanya, dokter Pujo ya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Kalau kemungkinan untuk metastasis tetap ada, dokter Pujo. Tapi memang perjalanannya itu sangat lambat. Tadi seperti kita katakan bahwa hampir semua kita temukan pada stadium awal. Lalu progresivitasnya sangat lambat pada borderline. Nah, tetapi memang dari jurnal-jurnal terbaru itu mengatakan hati-hati pada jenis PA tertentu, dokter Pujo. Misalkan kita ketemunya adalah serous borderline ovarian tumor, tapi dengan ada implannya ada mikroinvasif gitu, contoh kalimatnya. Nah, maka kalau bila ada implan mikroinvasif itu, maka resiko untuk terjadinya penyebaran ke intraperitoneumnya lebih tinggi, dokter. Itu dokter Pujo yang saya baca, Mhm. dokter Pujo.
Jadi tergantung jenis histopatologinya sekali lagi. Yang tadi udah disampaikan Dr. Unedo tadi, Bang Unedo kan Jadi tentang yang ada di mana-mana pun itu tetap gambarannya ya tetap borderline ya. Jadi Iya, tidak betul betul. tidak sampai menembus trauma ya. Jadi hanya di Betul. epitel aja. Iya, Oke, betul ini betul juga betul. ini. Ya ya. Implannya juga nggak menembus trauma. Bisa, tapi yang pada saya tadi dok, masih ada kemungkinan yang ada mikroinvasif tadi itu juga masih dikategorikan oleh WHO itu saya lihat baca juga masih dikategorikan sebagai borderline. Asal dia tidak tembus lebih dari 1 mili dari batas lamina basalis dari epiteliumnya dokter Pujo. Bisa nggak di dalam ya karena memang originnya berbeda. Betul itu. Di dalam satu ini ada borderline-nya, ada yang bukan borderline. Eh, Baik dok. Apalagi tumornya besar ya, tumornya Eh, besar. Ada yang borderline, ada yang bukan borderline. Kira-kira memungkinkan nggak? Jadi kalau dari jurnal yang saya baca dok itu memungkinkan. Jadi dalam satu pasien ada dua jenis tumor dok. Jadi dia duplex, jadi satu bersifat karsinoma, satu borderline. Jadi tapi eh, biasanya itu pada satu origin yang sama dok. Jadi dia memang betul-betul sama. Di misalnya serus, jarang yang misalnya satu serus, yang satu musin Ya, ya, ya. bisa dalam bentuk sama. Tapi itu kita hitung sebagai suatu keganasan, tidak sebagai suatu observasi pada Ya, ya, laboratorium. mestinya kita ambil yang lebih berat ya tentunya. Ya, Sikap kita mestinya ke sikap yang lebih berat ya tentunya. Ya sudah diabaikan borderline-nya kalau ketemu yang CA low seperti grade. biasa Oh, ya. Ya, kalau bukan borderline ya kita pasti mengambil yang bukan borderline. Baik, ada tambahan dokter, dokter anu masih di sini ya. Bu Sekjen masih di sini. Biasanya Bu Sekjen ini pertanyaannya tajam-tajam nih. Oleh-oleh dari Barcelona. Biasa Bu Sekjen nama-nambahin biasanya dokter Pujo. Tapi kayaknya Bagian dia, nama-nama. lah, iya lagi sibuk kayaknya beliau. paling Cuma Oke, memang khasnya dokter Unedo ya itu ya dokter Unedo ya, yang mucinosum borderline itu ya dokter ya. ya, Wal gambar borderline itu kadang-kadang dia bisa nggak destruktif ke apa, nggak destruktif ke trauma ya, tapi dia masuk aja ke dalam pada ovarian yang karsinoma yang mucinosum ya. ya. Saya hanya membahas apakah mungkin ya memang jenisnya memang begitu kali ya dok ya. Gambarnya nggak destruktif traumanya ya kalau saya memang lihat originnya gambar berbeda. mukanya. Originnya Origin berbeda. berbeda Jadi ya. Iya betul betul. nggak secara biologi molekuler memang dan penyebabnya pun juga memang berbeda. Betul betul Meskipun betul. meskipun dua-duanya bisa memberikan marker yang hampir sama. Markernya kan juga Betul juga betul. sama, tetapi Betul betul betul. originnya memang berbeda. Jadi memang bukan kalau high grade squamous high grade HSGC ya itu kan memang sekarang lebih banyak peran dari tuba ya peran dari Ya, tuba yang sebagai pelisi prekursornya dok. prakankernya lah pelisi prakankernya dari tuba makanya STIC ini ya hati-hati betul jadi Betul betul. kemudian muncul rekomendasi kalau memang ada preventif salving salving salvingectomy ya pada kasus-kasus yang memang dianggap tidak memerlukan lagi itu saya kira memang sangat mungkin ya. Mungkin bisa Gimana kita Bang? berikan rekomendasi dokter Pujo ya. Kenapa? Rekomendasi Hogi gitu dok untuk kasus steril apa pasien yang sudah cukup anak kan dok biasanya saya start plus steril ya dok. Mestinya Mungkin mestinya sterilnya bisa ya. ya Ya, ya kita cuman ya rekomendasikannya dari Hogi dok. hati-hati betul kita ada satu kasus yang ya mungkin miskomunikasi saja. Oke Aja oke. semua dilakukan seperti itu dan kebetulan keluarganya tahu bahwa itu tidak bisa dilakukan perbaikan lagi. Jadi Oh ya, kita harus hati-hati betul. ya ya. Baik. Eh, pada kasus-kasus kita melakukan TAH itu ya memang kalau kita bisa memberikan penjelasan yang bagus, saya kira nggak ada masalah. Jadi kita meninggalkan ovarium, tetapi
tubanya kita angkat semuanya. Saya kira kalau lebih bijak. Dan di luar negeri itu sudah lama ya, saya dengan dokter mana ke Amerika dulu itu nomenklatur baru. Jadi dan setiap tahun mereka mengajukan baru ke insuran bahwa ada jenis tindakan baru. Ya. Nah, ini yang di tempat kita yang masih masih belum masih langka hal-hal seperti itu. Ya. Ya. Ini Itu ada Dokter ada Pujo, itu ada bagus yang tuh Dokter raise Pujo. hand ya, ada yang raise Oh hand. ya ya, Dokter boleh boleh. Rimin, Dokter Rimin, silakan Dokter Rimin. Monggo, Dokter Rimin mungkin ingin langsung bertanya. Saya lihat di sini, Dokter Reni mungkin bisa dibantu, Dokter Rimin ya. Silahkan mungkin untuk Dokter Rimin bisa membuka mic-nya jika ingin bertanya. Atau jika tidak, Kadang-kadang suka kepencet, Dokter Pujo. Oke, 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 sering kepencet ya. Saya juga sering kepencet. Ya. Untung nggak salah pencet yang lain dong. Kosong, kosong. Oke, silakan, Dokter Anu. Mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman, Dokter. Selain nanti memberikan ulasan akhir ya, biasanya Dokter Taufan ulasan akhir. Saya mungkin memberikan pertanyaan dulu atau sharing tentang Ya. borderline ovarian cancer, ovarian tumor. Silakan Dokter Taufan. Iya dok, aduh terima kasih banyak Dokter Pujo, ya ini inspirasi sekali ya, senior sekaligus guru saya, Dokter Andriansa, Dokter Nedo ya. Mohon izin tadi juga saya paralel bimbing PPDS juga, jadi saya tidak menyimak full apa saja diskusi. Mudah-mudahan saya tidak mengulang apa yang sudah dibahas tadi ya. Jadi betul sekali bahwa tadi saya sampaikan LMP, low malignant potensial. Saya hanya singkat saja ya, bahwa memang betul BOT bisa aja dikerjakan oleh non onkologi, tapi ketepatan menentukan diagnosis perawat itu sangat-sangat luar biasa penting ya, karena kita tahu yang namanya BOT itu ternyata memang suatu prekursor ya. Namanya juga low malignant potensial, jadi dia potensial walaupun low gitu kan ya. Jadi borderline ovarian tumor karena dia dengan adanya mutasi KRAS dan BRAF dia jadi sebagai ovarian cancer type 1 ya kan, low grade serous gitu. Yang notabene dia kemoresisten gitu kan. Jadi artinya kita nggak boleh miss nih. Sekali dia BOT ya memang goodbye ya. Saya masih ingat sekali dengan almarhum guru kita Dr. Sigit ya, kalau BOT di luar negeri udah goodbye, udah nggak perlu kontrol teratur ya, nanti datang ketika ada simptom ya. Ternyata pendekatannya sekarang molekuler gitu ya. Dikala kita bisa tahu, misalkan dia ada pemutasi KRAS, BRAF, kalau PITAN kan terjadi pada endometrial cancer yang memang sebenarnya nggak apa-apa, PITAN itu mutasi-mutasi aman lah gitu ya, termasuk yang mutation itu malah prognosisnya lebih baik ya. Jadi memang sekarang bergerak molekuler. Jadi maksud kami hati-hati juga teman sejawat ketika mendapatkan yang di borderline gitu ya, atau ORAT score atau dengan scoring RMI gitu ya. Alangkah baiknya memang kalau ada fasilitas center onkologi itu di refer gitu ya Dokter Pujo ya, untuk meningkatkan outcome pasien-pasien kita. Karena seringkali banyak yang unpredicted ovarian cancer yang datang dari awalnya diduga suatu bahkan jinak gitu ya. Itu pesan saya karena itu bisa menjadi suatu rantai prekursor ovarian cancer low grade ya, yang type 1, low grade serous ya, yang memang tidak banyak targeted Ya. terapi pun tidak Saya mempan. pikir teman-teman di daerah itu kalau gambarannya sudah sangat jelas, nggak akan dikerjakan sendiri. Yang sering dikerjakan itu ya kista biasa. Nah, setelah dibuka di PA ternyata borderline. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin Ya. saya kira kita ya baik-baik saja. Kalau misalnya borderline, apakah harus dirujuk ke Jakarta dari Ambon sana? Mestinya kan barangkali kita bisa bijak ya meminta mungkin direview hasil WA-nya. Kalau itu bagus, mungkin ya cukup monggo silakan diobservasi saja ya. Karena perangainya kan berbeda. Kira-kira begitu kalau saya mengusulkan. Kalau kelihatan dari USG, apalagi teman-teman sudah mengenal apa namanya RMI dan sebagainya, gambarannya sudah ada, pasti wah ini saya rujuk aja. Kira-kira seperti itu. Nah, yang sering itu memang di USG kita biasa dibuka setelah dilakukan operasi, loh ternyata borderline. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Monggo silakan Dokter Taufan dilanjut.
Iya, setuju dok. Jadi penting juga tadi ya, bagaimana juga tadi mungkin apakah sudah dibahas pertimbangan VC ya dok, frozen section to fresh scope Ya, itu ya. Mm-mm. betul dokter. Ya, jadi memang dalam hal ini kita kalau bicara frozen section kan kita sense spec ya, more malignant, more sensitive gitu, more benign, more less sensitive gitu Pada ya. pada pada frozen section pasti ya bisa memastikan bahwa ini borderline, ini Sulit. Mm-mm. berani Ya, ya, dokter PA memastikan ini. Ya, ya ya. betul. Enggak, Karena dia pada susah juga gray area mestinya ya ya. dok. Biasanya biasa Betul, bisa sih betul. dok. Kalau kita Nah, sering VC, hasil VC kita misalnya ahli patolognya bilang, wah ini borderline saya, ya bisa sih, dok. berani dengan Ya, yakin ya. Yakin ya, dia. ya. Oke, Saya ada nggak beberapa apa-apa. kasus begitu dokter Karena Pujo. PA-nya yakin bisa bilang, oh ini borderline. Betul kan dokter? Oke, Bang oke. itu. Ya nggak apa-apa, bagus sekali saya kira kalau kita Ya, melakukan. Ya, ya. Jadi Hmm. yang perlu diingat juga adalah bahwa kadang-kadang kita sebagai klinisi suka bisa apa ya, katakanlah naik banding ya dok ya. Ketika frankly malignant misalkan, terus patolog misalkan patologis teman-teman di APA itu bilang ini apa eh, ke arah borderline gitu. Itu bisa bisa kita naik banding dan beberapa kali ternyata ujung-ujungnya oh ya malignan dok gitu. Jadi Ya, ya. artinya gini loh ya. Kita sebagai klinisi yang yang menghadapi pasien langsung bisa seperti itu. Hati-hati juga ya. Mungkin eh, pada saat kita menjelaskan ke pasien, ini hasil sementara dari frozen section. betul, betul. Katakanlah kita melakukan tindakan konservatif, ternyata hasilnya terus ini juga kita harus harus bijak ya. Nah, ini hasil sementara kita mengambil risiko yang paling rendah, kita tidak melakukan operasi yang agresif misalnya. Cukup dengan ini aja, nanti kita observasi dan sebagainya. Tetapi kita tetap menunggu hasil hasil apa namanya? Para, Karena hemlock. ya, Ya. ya. Jadi eh, komunikasi-komunikasi seperti itu penting sekali karena sekarang semakin kritis ya, masyarakat semakin kritis. Diambil semuanya, ada apa-apa komplain nggak diambil. Lu kok tadi nggak diambil lah ini. Apalagi kalau CA, kita tahu kalau CA ovarium ya 1,5 tahun kambuh. kira-kira kambuh lagi. Hmm. Saya sedih kalau lihat CA ovarium. Nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya berhadapan dengan obat apapun juga. Sampai saya kadang-kadang ini keinginan pasien, keinginan dokter, atau keinginan perusahaan obat. Baik, ini cuk aja. Silakan, ada tambahan lagi. Dokter Andrian, saya mungkin menambahkan. Kita Ada diskusi. pertanyaan di kolom chat itu Dokter Pujo, mohon maaf. Ya, 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 silakan. Ada pertanyaan Dokter Reni tolong dibacakan mungkin. Oh Ya dok, ya, izin dibacakan dok dari Dr. Antonius Bawono. Apakah Pak ada Indonesia. karakteristik khusus tumor ovarium borderline yang bisa dilihat secara makroskopik dok? Oke, bagus ini pertanyaannya. Silakan. kayaknya jagonya dokter Unedo nih yang jawab nih kayaknya. Maklum, istrinya dokter PA soalnya. Silakan, silakan. Mangga, Oh mangga, iya, mangga. iya, iya. Oh, makanya dia yakin sekali Terima bisa kasih nih. ya. Jadi memang kalau secara makroskopik itu yang pasti agak lain, dok. Bukan agak lain film, memang agak lain bentuknya, dok. Istilahnya kayak gitu. Jadi kalau biasanya kalau kita lihat itu ovarium itu biasanya mulus, ini agak sedikit berbenjol-benjol. Kita mau bilang dia ganas, enggak. Tapi mulus juga enggak. Ini biasanya itu penampakan makroskopik pertama itu dari penampilan awal. Kemudian pada pembelahan biasanya tampak sekali eh, paling sering adalah multikistik tuh dok, paling sering tuh terjadi pada borderline tuh multikistik dengan bagian padat yang tidak terlalu dominan, hanya pada beberapa titik-titik kalau kita coba sering belah yang borderline. Itu sih kalau secara kasat mata dan biasanya paling paling sering itu cairan-cairan yang seperti gelatin, serus dengan musin. Kurang lebih itu kalau pengalaman saya sebagai praktisi untuk makroskopis ya ditanya belum bukan Jadi, patologi jadi anatomi. kira-kira sebetulnya agak jarang ya kita melakukan kistektomi pada Tuh. kalau gambaran tumornya seperti itu pasti Iya, pasti udah kita selalu melakukan paling tidak SOU dok. ambil SOU. satu ovarium ya. Saya makanya saya bilang saya agak agak kaget ada pertanyaan mengenai kistektomi. Saya bayangkan ada kiste yang bertangkai pada 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 kasus seperti ini kalau gambarannya seperti itu rasanya ya mungkin antisipasi siapapun
angkat satu ovarium, kira-kira seperti itu. Dokter Taufan ada pengalaman mungkin di Jakarta, di center. Saya malah pengen dengar dokter Pujo. Enggak. Kita sharing Iya, aja. iya. Ya kalau Iya. borderline biasanya sih kita memang betul ya. Jadi kayak ada yang namanya sono histopatologi gitu kan, dokter ADP itu jagonya tuh ya. Jadi dari sonografi kita bisa bilang ini suspek high grade serous, hebat banget gitu ya. Emang karena kalau high grade serous biasanya itu ya dokter Andri, dokter Nedo ya banyak banyak kayak bunga karang ya, papillary growth gitu ya, kayak bener-bener apa padat begitu ya. Nah kalau borderline memang biasanya kita ini ya multilokuler ya, lebih dari 10 lokus gitu ya. Itu biasanya terus kelihatannya musinous gitu ya, karena memang kita lihat kalau dari sekali lagi gini ya, kita harus waspada juga di mana kita berada settingnya, karena ternyata gynec cancer itu terkait dengan epidemiologi secara geografis ya dokter gitu ya, karena ternyata rare tumors yang ada di Eropa itu belum tentu rare tumors di kita gitu, termasuk musinous. Musinous kita ternyata dari data di Banyak. luar tuh cuma 13%, kita bahkan 23% gitu ya. Ya, ya. Ya, Sero sama Musinus kita comparable nih di apa di kami di Institut Serasen tuh ternyata hampir sama gitu. Clear cell endometrioid ovarian cancer itu juga ternyata hampir sama gitu. Jadi artinya hati-hati ya ketika menghadapi apa namanya tadi multilokuler ya, lebih dari 10 lokus ya biasanya itu borderline. Tapi kalau udah ada multilokuler ya tapi ternyata ada bagian padat ya beberapa tempat apalagi ya kelihatannya besar-besar misalkan gitu ya, itu hati-hati juga, itu bukan borderline lagi gitu ya. Eh, eh, Kalau untuk makroskopis ya tentu tadi ya sangat-sangat subjektif sekali, tapi ketika melihat adanya kayak bubur-bubur aja udah itu bukan borderline lagi ya. Tapi kalau masih kayak apa ya maaf ya kayak ongol-ongol benyek-benyek kayak gitu, multilokuler banyak rongga gitu ya, itu masih dimungkinkan untuk borderline ya. Begitu sih dok, apa coba Oke, mungkin dokter terima kasih. Mbak Pucuk menambahkan ya. Iya. Ini menarik. Kira-kira predisposing faktornya ada nggak ya pada kasus-kasus seperti ini? Katakanlah orang yang anaknya sedikit, orang yang nggak punya anak, orang yang nggak married, atau pemakai kontrasepsi, hormonal. Kira-kira ada nggak yang teman-teman baca tentang kalau si ovarium ya memang memang ya nggak spesifik, tetapi memang kita lebih hati-hati kalau dan bahkan kan kalau nggak salah oral kontrasepsi, hormonal kontrasepsi itu bisa semacam protektif ya terhadap ovarian cancer. Kira-kira bagaimana, Dokter Andriansyah atau Dokter Nido? Makasih banyak Dokter Pujo. Tadi di dalam slide saya mungkin saya izin slide sedikit ya Dokter Pujo supaya saya agak-agak lupa juga. Di sini dikatakan faktor resikonya itu salah satu infertilitas Dokter Pujo. Hmm. Dengan odds ratio 1,86, kemudian induksi ovulasi itu meningkatkan 2 sampai 3 kali resiko, dan terapi hormon pasca menopause itu sekitar 1,5 kali lipat resiko untuk terjadinya Itu borderline ini ovarian hanya tumor. hanya infertility saja ya, tetapi lebih Ya, spesifik mungkin pada orang-orang yang katakanlah PCO, PCOS mungkin lebih cenderung ke arah sini nggak ada statement seperti itu ya, belum ada dokter, saya belum belum ada baca ya. sih. Nah, Hmm. mungkin Bangun itu ada kali Bangun itu. Kalau di eh, literatur yang pernah saya baca itu tuh BOT itu hampir sama faktor risikonya dengan ini dok, dengan kejadian Ya, ovarium biasanya. kanker ovarium ya. Jadi seperti infertilitas, kemudian juga apa namanya tidak menyusui segala macam. Itu sering sekali Oh mengalami ya, ini. Dokter Pujo, ada saya satu baca jurnal Dokter Pujo tentang merokok Dokter Pujo. Kalau yang selain Protektif. hormonal ya dok ya. Ya, tapi untuk musinosum yang borderline ya Dokter Pujo. Hmm. Untuk Hanya untuk yang endometrium merokok musinosum. bagus. Jadi makanya saya merokok. Iya, 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 iya. Dilanjut. Jadi untuk endometrium ya, itu terkait Ya, dengan estrogen saya kira. iya ya baik. Baik, rupanya ini waktunya sudah jam 16, sudah habis ya 16.30. Peserta banyak ya dok, Baik, masih Dokter Pujo. Lumayan kenapa? banyak, masih peserta masih bisa ini sampai 169 peserta kita banyak. Enggak. Masih ada yang ditanyakan lagi barangkali teman-teman.
bertahan peserta kita sampai akhir. Iya, 167. Baik, karena waktunya juga sudah habis, saya kira terima kasih kepada Dokter Unedo, Dokter Andriansa, Dokter Lovan yang juga banyak memberikan masukan sebelum nanti memberikan ya penutup ya kata akhir. Saya mencoba bahwa memang sepertinya originnya berbeda ya. Originnya berbeda antara borderline tumor dengan seovarium yang biasanya. Eh, ada keuntungannya bahwa operasi saya cukup, even itu recurrent. Jadi recurrent pun tetap tindakannya hanya operatif ya. Kemudian konservatif masih memungkinkan, terutama terkait dengan fertility saya kira. Kemudian yang menarik juga, kalaupun recurrent itu waktunya cukup panjang ya. Berbeda dengan Seawarium yang saya bilang menjekno betul ya. Ah, dan terus terang ya kita hanya observasi saja, observasi, tidak terlalu agresif dan tidak harus juga nggak percaya diri, sudah yakin borderline, saya kok nggak yakin ya, tak kemo aja nggak, saya kira nggak pada tempatnya kita memberikan terapi, ajukan terapi pada kasus-kasus borderline ini. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih juga Dokter Eni ya. Monggo silakan ada semacam closing statement dari dokter dari Bu Sekjen. Silakan Bu Sekjen. Ya, baik. Terima kasih, Matur nuwun sangat Dokter Pujo. Sekali lagi, terima kasih juga dengan Dokter Nedo dan Dokter Andriansa semua ya, semua profesor, dokter yang senantiasa mendukung acara kita ini ya. Mudah-mudahan akan sustain gitu ya. Terkait dengan borderline ovarian tumor ini juga sekaligus mengingatkan ya Dokter Pujo bahwa ada suatu risiko untuk terjadinya rekarensi. Betul, tadi terkait dengan risk factor ya. Ternyata ada beberapa faktor yang bisa memang pada BOT selalu ya kita berpikir untuk konservatif ya bahkan pada ovarian cancer yang non epitelial juga kita masih berpikir untuk konservatif even dia sudah stadium lanjut gitu. Jangan lupa juga borderline memiliki juga staging gitu ya. Nah ini ketika Vigo staging untuk borderline-nya tinggi itu suatu faktor risiko untuk terjadi recurrence. Ketika usianya juga lebih lanjut itu terjadi recurrence lebih besar ya. Nulliparity juga termasuk dan juga terkait dengan adanya tadi mungkin sudah dibahas adanya satu temuan dari micropapillary component itu juga harus makanya penting komunikasi antara klinisi dengan patologis ya. Jadi apakah kalau borderline emang udah kekeh banget gitu ya patologisnya ini borderline adakah micropapillary? Nah micropapillary komponen dok gitu karena itu penting dalam memprediksi suatu rekarensi BOT di kemudian hari. Mungkin itu sementara karena waktu juga. Terima kasih sekali lagi Dokter Pujo, Dokter Unido, Dokter Andiansyah dan Dokter Reni. Kembali kepada MC silakan Dokter Reni. Baik, terima kasih dokter semua. Diskusi yang sangat hangat sore ini mengenai tumor ovarium borderline. Sebelum kita menutup acara ini, saya hendak mengingatkan para peserta untuk dapat bergabung di acara ASGO 2024 di Bali dengan tema Close the Gap in Gynecology Cancer Care in Asia. Acara ini akan diadakan di Bali November 29 sampai 1 Desember 2024 dan mengenai informasinya dapat dilihat pada website kami asgo2024bali.org. Selanjutnya, em, Ashogi selanjutnya akan kami adakan di 17 April 2024, seri ke-118 mengenai penanganan kanker ovarium stadium dini. Dan dengan ini saya menutup acara Ashogi kita sore ini dan karena ini adalah acara Ashogi terakhir sebelum kita akan Idul Fitri, Oh iya. maka sekaligus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri kepada para dokter-dokter yang Iya. merayakan. Ya, Dok. Selamat menjelang Idul Fitri semuanya. Mohon maaf lahir batin. Lahir Mohon batin. Maaf maaf. dari Oke. batin Mohon ya. bantu juga Ini. semua. Salam sehat Dokter Pujo, Ya, salam alhamdulillah. hormat. Terima kasih. Dokter Unido, Sama-sama. Dokter Selamat Andiansyah. siang. Kalau Salam anu kapan ya? sehat. Kalau apa namanya? PIT kapan ya? Juli dok, Juli dokter. PIT Juli Bukan di ya. Kupang lagi ya dok ya. Iya, Bukan iya. ya, bukan di Labuan Bajo lagi ya dok. Oke. Iya, iya. Tapi di Kupang ya dok. Ini harus pulang itu. Ini dulu lihat anak-anaknya.
Baik. Oke, terima kasih. Terus ya, Assalamualaikum selamat warahmatullahi melanjutkan wabarakatuh. ibadahnya, Untuk Dok. menutup Salam. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Lik ya.